Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video-videonya yang sangat menarik dan juga menghibur dan juga memberikan sedikit informasi yang baru buat kalian semua. Gimana? Tapi sebelum ke videonya, saya mau tanya gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Dan kali ini saya akan mereaksi videonya dari channelnya DW Indonesia, teman-teman. DW Indonesia. Dan judul di sini saya ambil mengenal KRI Bima Suci, kapal latih taruna angkatan laut terbesar yang dilengkapi teknologi canggih, teman-teman. Kalian pasti ada yang sudah dengar, ada juga yang belum, teman-teman. Karena kebetulan ternyata Indonesia memiliki kapal paling besar di dunia, teman-teman ya. Kapal apa disebutnya? Ini kapal layar ya, teman-teman. Karena hanya sedikit di dunia yang memiliki kapal layar dan termasuk Indonesia, dan sering sekali Indonesia melakukan perjalanan-perjalanan mengelilingi benua-benua di seluruh dunia, teman-teman. Dan kali ini yaitu kapal KRI Bima Suci yang melakukan perjalanan antar benua ya, teman-teman, sampai berapa ratus hari kalau nggak salah ya. Setiap tahun Indonesia selalu melakukan perjalanan ini untuk melatih para taruna-taruna angkatan laut ya, teman-teman. Teman-teman, sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya seperti apa kapal KRI Bima Suci ini yang sedang melakukan keliling dunia dan sebesar apa, karena ini menjadi salah satu kapal terbesar di dunia, teman-teman. Kita cus langsung ke videonya. Setelah mengarungi lautan selama 130 hari, KRI Bima Suci akhirnya berlabuh untuk kali pertama di Rostock. Jerman menjadi salah satu negara yang disinggahi kapal latih taruna Angkatan Laut Indonesia tersebut dalam misi diplomasinya di Eropa. Stop dulu. Setelah 100 hari lebih di perairan atau di lautan baru berlabuh, teman-teman. Berarti berapa ratus hari, 3 bulan lebih berarti, teman-teman, hampir 4 bulan berada di lautan dan kemudian baru berlabuh di Rostock, teman-teman. Nggak kebayang ya begitu lamanya di lautan, teman-teman ya, namanya juga angkatan laut ya. Oke, kita cus langsung lagi ke videonya, teman-teman. Di pelabuhan Travemünde, pengunjung menanti dengan antusias karena KRI Bima Suci menjadi satu-satunya kapal yang hadir dari negeri yang jauh, sekaligus tercatat sebagai kapal layar terbesar di Festival Maritim Hanse Sail Rostock 2023. DW Indonesia diundang untuk berkeliling KRI Bima Suci. Kami penasaran ingin melihat langsung apa yang menjadi keunggulan kapal ini, sekaligus mencari tahu kedekatan Angkatan Laut Indonesia dan Jerman. Kapten Letkol Laut Sati Lubis menjelaskan meski KRI Bima Suci baru pertama kali berlabuh di Jerman, namun hubungan dekat antara Jerman dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Navy itu punya 3 kapal layar, ada Arung Samudra, Dewa Ruci, dan Bima Suci. Dewa Ruci itu memang sudah sangat terkenal. Dia dibuatnya tahun 1952 di Jerman, Hamburg. Antolshipnya Indonesia dekat sekali dengan Jerman. Itu komandannya pertama dari Jerman, yang melatih kita juga orang Jerman. Para pemimpin dari Angkatan Laut berencana membuat kapal besar yang membanggakan, yang memang bisa membawa banyak taruna, banyak kadet berlayar. Jadi dibuatlah kapal Bima Suci ini dengan dimensi yang lebih besar. Namun KRI Bima Suci tak dibangun di Jerman, melainkan di galangan kapal di Vigo, Spanyol Barat selama hampir 2 tahun. KRI Bima Suci resmi diluncurkan ke tanah air tahun 2017. Seperti yang diharapkan, kapal layar baru untuk taruna Angkatan Laut ini berdimensi jauh lebih besar. Bila tinggi layar utama KRI Dewa Ruci mencapai 38,5 meter, maka ketinggian tiang layar KRI Bima Suci menjulang hingga 56 meter.
Panjang kapal yang mencapai sekitar 115 meter membuat Bima Suci tercatat sebagai salah satu kapal latih taruna angkatan laut terbesar di dunia. Kelebihannya ini krusial karena dianggap dapat mempengaruhi persepsi dunia terhadap Indonesia. Mereka awalnya beranggapan bahwa Indonesia itu negara kecil, katanya kan. Indonesia negara kecil, negara yang baru berkembang. Tapi buktinya kenapa Indonesia punya kapal yang paling besar di antara kapal-kapal layar yang ada? Kita yang paling besar. Selama Tolsip ini, kita yang paling besar. Jadi cukup membanggakan bagi mereka. Keren ya teman-teman. Merupakan kapal paling besar. Kapal yang berukuran di atas 95 meter diantaranya adalah kapal latih Esmeralda dari Chile, Kaiwo Maru milik Angkatan Laut Jepang, dan salah satu kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat USGS Eagle. Dengan ukuran yang lebih besar, artinya KRI Bima Suci juga bisa menampung lebih banyak kadet. Bila KRI Dewa Ruci hanya bisa menampung sekitar 50 orang, maka KRI Bima Suci bisa mengakomodir total 230 orang, termasuk awak kapal dan kadet. Pada pelayaran tahun 2023 ini, ada sekitar 145 kadet yang bergabung dengan kru. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-37 tersebut dibagi dalam dua kelompok yang berbeda. Pelayaran jarak jauh seperti ini menjadi momentum pembelajaran bagi para taruna. Bima Suci ini kan kapal latih taruna. Tentunya misi utamanya juga melatih taruna. Kami harus melatih taruna. Kenapa mereka keluar negeri? Karena kita ada slogan Join the Navy to see the world. Jadi taruna ini kita kenalkan, ini loh dunia luar. Ini loh tradisi-tradisi Angkatan Laut negara asing dan juga tradisi-tradisi dari Tolsip Brotherhood. Nah ini, karena memang itu perlu untuk bekal mereka untuk yang masa depan. Meski berfungsi sebagai kapal latih taruna, KRI Bima Suci sudah dilengkapi dengan sistem teknologi navigasi terkini. Walaupun ini kapal layar memang untuk latih, tapi kita sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Mesin utama ada, kita mesin bantu untuk pendorong menggerak kapal untuk manuver juga ada. Secara untuk alat elektronika kita dilengkapi dengan GPS, ada radio, ada speed log, weather facts. Itu terkonektif dengan bukan hanya dengan HF dengan radio, tapi bisa internet satelit, jaringan satelit kita juga terkoneksi. Tetapi meskipun demikian bagi taruna, mereka harus belajar dengan traditional way. Itu yang paling penting. Keren ya teman-teman. Itu yang mereka sampai ke jaringan satelit pun bisa karena saking canggihnya ya teknologi yang dipakai oleh kapal layar ini. Bagaimana mengembangkan layar? Ada 3 sih yang paling utama buat taruna. Yang pertama itu mereka harus yang tertanam itu responsibility, tanggung jawabnya mereka, apa tugas saya, kemudian teamwork, karena ngomongkan layar itu nggak gampang, berat ya. Baru yang ketiga leadership, jadi mereka suatu saat sekarang belajar memimpin, dan suatu saat mereka akan menjadi perwira divisi di kapal-kapal Angkatan Laut. KRI Bima Suci memiliki 5 dek, 7 kompartemen, dan 48 blok. Saat masuk ke bagian tengah kapal, pengunjung akan disambut di ruangan ini. Kami pun diajak ke dek bawah untuk melihat ruangan kontrol mesin kapal. Di dek bawah ini kami bisa melihat sejumlah teknologi inovasi yang ramah lingkungan yang dimiliki KRI Bima Suci. Selamat datang di ruang aksi Mayor Laut Perendra Hariwibowo. Suci. Di Departemen Mesin dilengkapi oleh RO atau reverse osmosis, yaitu suatu alat yang digunakan untuk merubah air laut menjadi air tawar, di mana dalam satu hari bisa menghasilkan 20 ton air tawar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi nggak susah ya teman-teman. Fresh water yang bisa digunakan untuk minum, kemudian memasak, dan kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan lain sebagainya. Sehingga KRI Bima Suci ketika berlayar tidak perlu refueling atau isi ulang air tawar. Berangkat April 2023 dari Surabaya, KRI Bima Suci berkeliling dunia melewati rute Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan total masa pelayaran mencapai 214 hari teman-teman. 4 pelabuhan. 9 pelabuhan diantaranya berada di Eropa, di benua dengan iklim yang berbeda total dengan Indonesia. Selain reverse osmosis, di sini kami juga Nathanael Deka, Taruna Akademi Angkatan Laut. karena kami menyesuaikan dengan iklim yang ada di Eropa, yaitu dingin, jadi kami membutuhkan penghangat. Contohnya kalorifer ini yang berfungsi untuk menghangatkan air, berfungsinya untuk saat kami mandi, mencuci baju, dan mencuci piring untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pemanasan sendiri berada di angka 70 derajat Celcius. Tidak semua kapal mempunyai
kalorifier ini. Hal lain yang juga penting dalam perjalanan di laut adalah mengolah limbah buangan. Jadi sistem SIWAK ini adalah untuk pembuangan kotoran yang ada di kapal KRI Bimasuci. Yang tahap pertama, kotoran diuraikan di sini sehingga dihancurkan, lalu lanjut ke tahap kedua di mana kotoran diberi bakteri sehingga kotoran tersebut dapat terurai lebih lanjut. Lalu lanjut ke tahap 3 di mana kotoran tersebut diberikan cairan klorin yang akhirnya keluar dari kapal dan tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari lautan sehingga ramah untuk lingkungan. Bagus ya teman-teman, keren. Jadi selain melakukan pelayaran jauh antara benua, dan di sana juga diberikan dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih ya di kapal tersebut teman-teman. Sementara untuk Ini Indonesia, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa ya bagi para taruna-taruna Angkatan Laut ini teman-teman, karena bisa keliling dunia dan menambah wawasan mereka untuk mengetahui iklim dan juga rekan-rekan di antara negara-negara lain teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga menjadi wawasan baru buat kita semua. Dan juga kita salut, kita aplaus buat para Angkatan Laut Indonesia, Angkatan Laut kebanggaan kita yang sudah melakukan perjalanan keliling dunia ya, melakukan kapal layar yang sangat luar biasa ini teman-teman, dan menjadi salah satu kapal layar terbesar di dunia teman-teman. Keren sekali, kita bangga sekali memiliki angkatan laut seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga menjadi wawasan baru buat kalian semua dan kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.